Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Armawati, mahasiswi Universitas Dharma Andalas, jurusan S1 Akuntansi dengan nomor BP 2011023 dari kelas 2 SA2 dengan mata kuliah Statistik Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan dua soal. Yang pertama yaitu pengertian statistika dan yang kedua yaitu tentang pembahasan soal. Baiklah, yang pertama kita bahas dulu tentang statistika. Jadi, apa sih itu statistika? Statistika adalah suatu ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang efektif. Atau secara singkatnya, statistika yaitu ilmu tentang mengolah data. Statistika sendiri seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti lingkungan sekolah misalnya dalam menghitung jumlah rata-rata nilai rapor siswa. Lalu di dalam statistika ini ada dua kategori penting. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif yaitu suatu metode mengorganisasikan dan meringkas data informasi dalam bentuk diagram, histogram, dan lingkaran. Yang kedua yaitu statistika inferensial, yaitu metode untuk menyatakan keterkaitan antara kesimpulan dan populasi yang data informasinya diambil dari sampel. Baiklah, itu pengertian statistika. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Selanjutnya ini bakal bahas soal pilihan, yaitu Reni milih nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu yang pertama kita disuruh bikin tabel distribusi frekuensi yang berisi kelas, interval, frekuensi, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, titik tengah, serta histogram dan poligon dalam satu gambar. Baiklah, di sini katanya ada data hasil ujian statistika ekonomi dari 25 mahasiswa. Jadi ini adalah data dari 25 mahasiswa tersebut. Jadi di sini Rini udah urutin dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tujuannya apa? Biar nanti pas menghitung jumlah frekuensi kita jadi mudah karena udah nggak acak lagi. Jadi kita mulai dengan N. N-nya adalah 25, karena tadi kan kita ketahui nih kalau jumlah mahasiswanya 25. Lalu kita cari nilai tertinggi. Kalau nilai tertinggi nggak usah dicari karena udah ada, jadi 98. Lalu nilai terendahnya 21 dari sini. Lalu kita mencari jumlah kelas. Untuk mencari jumlah kelas ini yaitu dengan cara 1 ditambah 3,322 log 25. Jadi untuk mencarinya kita cari dulu yang 3,322 log 25 ini. Baru nanti ditambah 1. Jadi 3,322 log 25 ini hasilnya 4,643. Ditambah 1 hasilnya yaitu 5,6433. Jadi karena ini koma, kita bulatkan aja ke atas jadinya 6. Lalu kita cari interval kelas. Rumus interval kelas yaitu nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Jadi yaitu 77 dibagi 6 sama dengan 12,8. Dibulatkan menjadi 13 agar nanti kita nggak susah menghitungnya. Lalu selanjutnya kita bikin 5 kolom, yang mana di dalam kolom pertama ada salang kelas, kolom kedua ada frekuensi, kolom ketiga ada tepi bawah kelas, kolom keempat ada tepi atas, dan kolom kelima ada titik tengah. Lalu kita mulai dari selang kelas. Selang kelas yang pertama ini kita ambil data dari paling terkecil yaitu 21. Lalu kan tadi kita dapatin nih interval kelasnya 13. Jadi kita jarakin 13 ke bawah. 21 ditambah 13 34 tambah 13 47 tambah 13 60 ditambah 13 73 ditambah 13 jadinya 86. Lalu kita beralih ke sisi kanan. Karena ini 34, jadi sebelum angka 34 berarti 33 dong. Kita bikin di sini 33. Lalu 33 ini juga dijarakin interval kelasnya 13. Jadi 33 tambah 13 46, 46 tambah 13 59, 59 tambah 13 72, 72 tambah 13 85, 85 tambah 13 98. Lalu kita mencari frekuensinya. Nah, di sini nih tujuannya kenapa data ini harus diurut agar lebih murah. Kita lihat ya. Frekuensi dari 21 sampai 33 kita lihat di sini.
21 sampai 33, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 frekuensi, kita bikin di sini. Yang 34 sampai 46 juga begitu, kita lihat datanya dari sini. Ada 2 frekuensi. Yang 47 sampai 59 kita lihat juga di sini, ada 2 frekuensi. Yang 60 sampai 72 ada 5 frekuensi, yang 73 sampai 85 ada 9 frekuensi, yang 86 sampai 98 ada 3 frekuensi. Selanjutnya kita bikin tepi bawah kelas. Untuk tepi bawah kelas ini sebenarnya kita cuma perlu ngambil data yang ada di selang kelas ini di bagian sisi kirinya lalu dikurangi 0,5. Jadi di sini kan 21 nih, kita bikin 20,5 karena ketentuannya dikurang 0,5. Lalu yang nomor 2 nya kan 34 nih, dikurangi dengan 0,5, begitu seterusnya. Jadi datanya itu 20,5, 33,5, 46,5, 59,5, 72,5, 85,5. Lalu kita cari tepi atas kelas. Sama seperti tadi, tapi bedanya ini data yang ada di bagian kanan dan ditambah dengan 0,5. Kalau tadi dikurang, sekarang ditambah. Makanya di sini 33, di sini ditulis 33,5, 46,5, 59,5, 72,5, 85,5, 98,5. Lalu kita mencari titik tengah. Untuk titik tengah ini kita lihat data yang ada di selang kelas, tapi datanya itu kita jumlahin, lalu dibagi 2. 21 ditambah 33, lalu dibagi 2, dapatnya 27. Lalu 34 tambah 46 dapatnya 80, dibagi 2 dapatnya 40. 47 ditambah 59 lalu dibagi 2 dapatnya 53. 60 dibagi 72, 60 ditambah 72 lalu dibagi 2 dapatnya 66. 73 ditambah 85 dibagi 2 dapat 79. 86 ditambah 98 dibagi 2 dapatnya 92. Jadi tabel ini semuanya udah keisi ya. Lalu kita baru bikin gambar histogram dan poligonnya. Kita lihat gambarnya di sini. Yang pertama kita bahas yang histogram dulu. Histogram di sini Rini tandai dengan pena warna hitam. Untuk data histogram sendiri kita lihat di sini ini adalah bagian frekuensinya dan di sini adalah bagian tepi atas kelas. Tapi untuk titik pertamanya ini kita ngambil tepi bawah kelas yang bagian atas pertamanya. Jadi untuk bagian yang seterusnya barulah dari tepi atas kelas ini 33,5, 46,5, 59,5 dan seterusnya. Nah, jadi ini kita tinggal sesuaiin aja sama frekuensinya tadi. 33,5 frekuensinya berapa? Ada 4, bikin titik 4. Lalu 46,5 frekuensinya tadi berapa? Ada 2, bikin titiknya 2. Di 2, lalu 59,5 tadi ada 2 frekuensi, kita bikin juga titiknya di 2. Yang 72,5 tadi frekuensinya 5, kita bikin titik di sini. Lalu yang 85,5 tadi 9 frekuensi ya, kita bikin sampai di sini. Selanjutnya itu yang terakhir 98,5. Titiknya ada di 3 frekuensi. Jadi kalau histogram ini kita bikin diagram, jadi kita tinggal bikin kotak-kotak diagram aja lagi dengan menghubungkan garis-garisnya menjadi sebuah kotak. Selanjutnya yaitu kita bikin poligon. Poligon di sini Rini bikin sama warna biru. Sama kayak tadi, ini bagian frekuensinya, dan kalau yang di bawah ini bagian titik tengahnya. Bedanya kita mulai yang bagian pertamanya ini 0, lalu baru kita isi dengan titik tengah kelas. Ada 27, titiknya sama karena frekuensinya sama ya, jadi kita bikin ngikutin titik-titik yang ada di histogram aja lagi, tapi bedanya bentuk garis-garisnya. Kalau yang tadi diagram, kalau ini poligon. Jadi itu gambar dari histogram dan poligon. Selanjutnya kita menghitung desil 8 dan simpangan rata-rata dari tabel frekuensi tadi. Yang pertama, kita masukin dulu ke rumus. DI sama dengan XI kali N per 10. Tadi kan yang ditanya desilnya 8, berarti D8 sama dengan 8 kali 25. N-nya kan udah kita ketahui kan, kalau 25 tadi data siswanya dibagi 10 sama dengan 200 dibagi 10 sama dengan 20. Ini datanya kan 20. Kita lihat data yang di sini yang 20 berarti berada di sini. Di data yang ini.
Lalu kita ketahui desil 8-nya berapa? 72,5. Karena 73 dikurang 0,5 jadi 72,5. Frekuensinya 13. Ini frekuensi kumulatifnya 13. Lalu P-nya atau intervalnya ini 13. Jadi kita masukin ke rumus aja langsung. D8 sama dengan desil 8 ditambah 8/10 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikali dengan P. Berarti kan desil 8-nya kita ketahui nih tadi 72,5 ditambah 8/10 dikali 25 dikurang 13 dibagi 9. Caranya kita selesaiin dulu yang 8 kali 25, 200 bagi 10, 20 dikurang 13 berarti 7 bagi 9 dikali 13. Oh, ini udah ada ya. Jadi 72,5 ditambah 7/9 dikali 13. Jadi 72,5-nya tetap dulu ditambah 7 kali 13 dibagi 9 dapatnya 10,11. Jadi 72,5 ditambah 10,11 hasilnya 82,61. Selanjutnya yaitu kita nyari simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata ini sama seperti sebelumnya, kita bikin dulu kelasnya dengan jarak interval 13, sama datanya sama seperti tadi ya, 21 ditambah 13,34 tambah 13,47, begitu seterusnya. Yang sisi ini juga sama ditambah 13. Lalu XI atau X rata-ratanya yaitu masih sama seperti tadi, 21 tambah 33 lalu dibagi 2 dapat hasilnya 27, 34 tambah 46 lalu hasilnya dibagi 2 dapat 40, begitu seterusnya. Lalu frekuensi kumulatifnya masih sama kayak tadi, berapa jumlah datanya. Misalnya 21 sampai 33 ada berapa angka yang ada di rentangan ini, ada 4. Yang ini ada 2, 5, 9, 3. Ini masih sama seperti tadi ya. Totalnya 25. Lalu FI kali XI. Ini kita tinggal kaliin aja, 27 kali 4 108, 40 kali 2 80, 53 kali 2 106, 66 kali 5 330, 79 kali 9 711, 92 kali 3 276. Lalu yang XI kurang X. Untuk mendapatkan nilai ini kita cari dulu yang rata-ratanya. Untuk mendapatkan rata-rata kita harus jumlahin dulu nih nilai yang ada di FI kali XI. Total keseluruhannya 1611. Jadi untuk cari rata-rata 1611 dibagi dengan N, jadi dapatnya 64,44. Lalu untuk dapetin XI kurang X ini kita ngitungnya dengan cara 64,44 dikurang 27 dapat 37,44, 64,44 dikurang 40 dapat 24,44, lalu 64,44 dikurang 53 dapat 11,44, lalu 66 dikurang dengan 64,44 hasilnya 1,56. 79 kurang 64,44 hasilnya 14,56. Lalu 92 kurang 64,44 dapatnya 27,56. Lanjut, ini frekuensi XI kali XI. Jadi untuk dapetin yang ini kita cuman perlu ngaliin yang FI ini dikali dengan yang kolom di sini. Berarti 4 kali 7 37,44 dapat 149,76, 2 kali 24,44 dapatnya 48,88, 2 dikali 11,44 dapatnya 22,88, 5 dikali 1,56 dapatnya 7,8, 9 kali 14,56 dapatnya 131,04, 3 dikali 27,56 dapatnya 82,68. Nah, jadi itulah jawaban Rini tentang tabel distribusi frekuensi nomor 3 tentang tabel distribusi frekuensi, menghitung desil dan simpangan rata-rata. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih terutamanya kepada dosen pengampu dan kepada rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.